kita makan, kalau ada sisanya bisa yang lain-lain. Jadi ini yang di sini ada semua di sini, yang semua di sini tidak semua ada di sini. Jadi di sini yang paling lengkap. Jadi, kalau bisa diutamakan dulu ke info, baru ada sisanya. Tapi nanti akan kebagian semua. Karena ya di sini kok berproduksi dulu. Ini semua di sini kita kebagian. Dulu kita dua biasanya nih kata dua tadi. Karena di kopi di kilo gitu. Iya, iya. Nanti saya perbanyakan gitu, Bang. Teman-teman bisa bertanya. Kita ketemu ini dulu, Pak. Kan jadi itu. Iya. Jadi terima kasih. Saya atas nama penyuluh pertanian di Desa Balang. Kemudian saya juga berlatar belakang peternakan. Di sini saya akan membawakan teknologi pemanfaatan limbah. Ya. Kalau daun-daun jatuh, jadi gunakan daunnya itu sudah limbah itu. Namanya limbah perkebunan. Putai sapi, kainnya menjadi limbah peternakan. Jadi mega, Bang. Jadi asetku, Bang. Siapa tahu tadi tidak ada yang sempat catat. Kemudian nomor HP. Nah, ini yang penting, Bang, karena kalau ada hal-hal yang kita mau tanyakan, malah kata kita, malah atau pada saat buat kipu na dia missing agak si lo ditegau, nah, hubungi, Bang, hubungi. Jadi ini nomor HP saya, jadi tidak pernah tidak aktif, selalu aktif, tapi biasanya kalau saya kasih nomor ini biasa sama dengan nomor HP-nya ibuku, jadi ku tidak aktif. Ini nomor, nah, ibuku bisa kita telepon, nanti nomor HP-nya kita catat. Sekarang kita masuk, ada apa, mengapa harus pupuk organik. Jadi pupuk organik itu kayak sapi, daun-daunan yang sudah dihancurkan, dibilang pupuk organik. Pupuk anorganik, pupuk kimia, pada itu biasa kita beli NPK, ZA, urea, pupuk kimia itu, Bang. Jadi pertanyaan di sini, ada apa dengan pupuk organik? Mengapa harus pakai pupuk organik? Ini sudah ada jawabannya di sini, Bang. Pertama, karena adanya kelangkaan pupuk. Jadi biasa kita sudah mau menanam, pupuk belum ada. Biasa juga kita sudah menanam berharap bahwa besok sudah datang pupuk, nah ternyata belum ada pupuk. Nah, ini terjawab juga yang kedua ini. Pupuk ada, tapi lambat. Jadi sudah ada di distributor, cuma lambat didistribusikan ke mana. Jadi itu salah satunya, Bang. Nah, kemudian mengapa harus pupuk organik tadi? Karena ini, Bang. Rencana pemerintah untuk menghapus subsidi pupuk tahun 2014. Rencananya, Bang. Nah, pupuk biasa yang kita beli itu sekarang berapa harganya urea? 90.000, ya? Ya, 90.000. 115, Bang. Iya, sampai di mana? 115. Ya. Nah, sebenarnya harganya itu berapa, Pak? 300.000 sebenarnya, Bang. Nama mahal. Nah, kemudian yang kedua, kondisi tanah. Kondisi tanah atas sekarang di sawah itu rata-rata sudah keras kalau kita pergi injak dana pada yolo masih lembek. Sekarang sudah keras karena sebenarnya itu SP36 lebih banyak semennya daripada unsur fosfatnya itu. Nah, itu yang membuat tanah menjadi keras. Kemudian yang dibilang nanti sebentar yang kita bikin ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah kondisi wilayah atau potensi kita. Kan mega sapi punya, Bang. Nah, itu tai sapinya sebenarnya banyak juga itu, Bang. Kalau banyak sapi pasti banyak juga tai sapinya. Jadi memang kondisi wilayah atau potensi kita sudah mendukung untuk membuat pupuk organik pupuk tai sapi. Kenapa harus kita semua ini, Bang? Karena yang pertama itu kandungannya pupuk yang kita mau bikin sudah lengkap nih, Bang. Kandungan haranya ada yang haranya 6. Di sini angka mana nih 6? Angka pena, angka K, kemudian asbesi, angka mana nih sana?
kalau kita beli MPK itu lengkap MPK bawang. Tai sapi ini yang kemarin dilalat bang. Cuma dia apa ada tantrena dengan yang ada di MPK karena namanya kandungan kimia itu kita bang, kita rekayasa, kita jadikan dia supaya lebih bagus daripada yang biasa, dipaksa itu caranya bang. Kemudian kenapa harus pakai pupuk organik tai sapi? Menambah daya serap air. Kalau kita coba-coba itu tai sapi, kalau kita siram dengan air, lama baru kering itu bang. Jadi kalau ada tai sapi di Galuta, nah kebetulan sinar matahari banyak. Kalau ada tai sapi, itu lebih lama itu kering bang. Karena dia gampang sekali itu mengikat itu air. Nah, sio itu supaya tidak kalau ada tai sapi bang. Nah, kemudian dapat dibuat sendiri. Nah, sebentar kita praktek. Kemudian jelas-jelas bang, biaya relatif murah. Karena tai sapi bawang, bawa ini saja yang kita beli nanti bang. Ini saja. Mempat ini sama dibilang kalau mau bikin tape, pas kambana, ragi. Nah, ini. Pas kambana itu kalau mau bikin tape, kemudian kita melangkah ke tai sapi, kulanya, air kencingnya, dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan penelitian bang, bahwa 1 ekor sapi rata-rata menghasilkan 10-25 kilo per hari. Jadi per hari bang berdasarkan penelitian ini bang, 10-25 kilo per hari. Jadi kalau 1 tahun itu 360 hari. Berarti kalau kita ambil saja yang paling rendah, ini bang, 3,6 ton per tahun. Kemudian kita melangkah bang ke Bokasi. Ada di asal Bokasi, dari bahasa Jepang, dari bahasa Indonesia. Bahan organik yang terfermentasi. Ada di asal terfermentasi, itu tadi di kambang pada tape, disimpan, dicampur, baru disimpan, baru ditutup rapat-rapat. Kemudian ditunggu 3-4 hari supaya dia bekerja di dalam. Itu proses fermentasi. Dan nama sekolahnya cuma saya tulis begini supaya kita tahu bahwa ini dibilang, tapi yang dimaksud fermentasi itu di kambang pada ibu tape dengan menggunakan EM. Jadi sebenarnya Bokasi itu pupuk kandang yang dihasilkan dengan penambahan ini. Jadi itu tai sapi kita sebenarnya komposnya sana. Marako nih pupuknya sana loh. Pupuk kompos sana, pupuk kandang. Tapi kasihkan si pemahaman bang, tetap namanya pupuk kandang, tapi kandungan haranya masih rendah bang. Nah ini kenapa kita bikin yang begini, kita bikin kasih begini supaya tanda-tanda itu. Jadi ku memiliki pupuk kimia, contohnya 10 nilainya. Tai sapi 2 bawang nilainya, tapi kalau dipakai menjadi 5 atau 6 nilainya. Jadi hampir mendekati pupuk yang kita beli itu di Haji Sule. Jadi nilainya 10 pupuk kimia. Atau tai sapi yang dibilang pupuk kandang yang belum kita olah itu masih nilainya 1 atau 2. Tapi kalau kita sudah kayak bikin tape kambangnya dengan fermentasi, maka nilainya bisa 5 atau 6, bisa juga 7, tergantung dari pelana nanti. Kalau sudah pelai harus diadu-adu. Magaloi prosesannya, pasti magalotoan na kandungan haranya bang. Kemudian tempatnya bang, tidak memerlukan tempat khusus pada kue. Menggali lagi bang. Pokoknya tidak memerlukan di tempat khusus bang. Yang penting itu tidak terkena matahari. Kemudian tidak terkena hujan secara langsung. Kayak begini nih bang. Jadi tidak kena matahari langsung, tidak kena juga hujan kalau turun. Ada atap atau pelindung. Sama itu. Kemudian alatnya disarangkan dari semen.
atau ubin. Tapi bukan syarat mutlak, berarti bisa di atas tanah. Nah, berarti kuma belum, di atas semen namanya. Jadi nanti pokoknya ini memang tempat sepertinya sudah dipersiapkan untuk pembuatan pupuk. Jadi bang, anunya bang, kira-kira berapa itu perkiraan? Yang penting ada nih persennya. Kemudian beda 10%. M4. Ada bang. Jadi sebentar ini mungkin saya tidak mau kurang. Dan simpan ini, siapa tahu mau diisi untuk oleh-oleh dari saya ini. Jadi di toko tani kita beli ini bang. Kalau M4 pas gambar harganya mungkin 20.000 di sini, kalau di Makassar 17 sampai 18.000. Murah saja ini bang. Mungkin di sini 20. Iya. Kemudian entah gula pasir tak atau gula celak atau tetes. Nah ini kenapa saya kasih begini, karena fungsinya ini gula sebenarnya adalah sumber energi. Pada kalau pagi-pagi biar sebelum belum pergi sarapan makan nasi apa, tapi kalau minum kopi pasti segar barata. Karena itu kandungan gulanya energi itu bang. Kalau di peternakan itu tetes bikin gemuk. Kenapa? Itu tetes sumber energi. Kuat itu sapi bekerja kalau kita pakai itu tetes. Cuma kalau itu kita sudah kasih tetes, baru kita kandangkan dia nama lau-lau supaya gemuk. Tapi kalau mau kita pakai untuk membajak sawah, kasih minum tetes lah, atau gula celak, si botol. Wah, kuat itu bang, kuat. Nah itu fungsinya itu gula pasir, gula merah dan tetes untuk menambah energi. Nah kemudian saya jelaskan dari sini semua tiga ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus adalah tetes, karena ada ya bahasa psikolana asam aminona lebih makan daripada kue. Jadi kalau mau gula pasir tidak ada masalah. Tapi kalau mau lebih bagus pakai gula merah. Tapi kalau mau lagi lebih bagus pakai tetes. Tapi kalau tidak tetes bisa juga ini. Tetes tebu. Ada di situ bawah. Melases nama anunya. Pastinya ini. Dia 0,0. Ya 0,025. Nah, berarti asli itu bang. Kemudian yang keenam, air itu sama ini. Jadi tapi pun sebelum kita praktek nanti kita lihat dulu caranya. Ya, tapi pun pembuatannya nanti sebelum kita praktek kita lihat dulu caranya. Yang pertama dulu kita bikin dan nomor 4, 5, 6 kita campur. Itu dulu kita campur satu tempat, yang 1, 2, 3 lain tempat kita campur juga. Kita campur. Kemudian kedua bahan ini kita campur. Jadi yang sudah dicampur dengan yang sudah dicampur satu campur dengan perlahan-lahan. Tapi sebelum saya masuk di sini, ini dulu kita yang persen. Jadi bagaimana caranya kalau bikin 100 kilo atau 200 kilo atau 300 kilo atau 400 kilo atau 500 kilo atau 1 ton. Kira-kira. Jadi begini bang, kalau ke 100 kilo, balik bang. Kalau ke 100 kilo, 70% dari ini. Jadi 70% dari ini, jadi kira-kira 70 kilo. Perhitungan loh. Nah, pusar gergaji 20% dari ini, berarti 20 kilo. 10 deda 10% dari ini, berarti 10 kilo. Nah, ini M4 0,1% kilo, berarti 400 kilo
Itu 70% berarti 400 kilo dari 500. Itu 20 berarti 70. Oh, mau bikin untuk 100 kilo. Jadi ini saja rumusnya, Bang. Jadi kalau Loki Bu 100 kilo, 70% dari 100 kilo. 20% dari 100 kilo. 10% dari 100 kilo. 0,1%. Pokoknya kalau ini deh misalnya anata suruh hitungin pasti masih kalau mana anata. Jadi kalau bikin 200 kilo berarti 70% dari 200 berarti 140 kilo teh sapi. Serbu gergaji 20% dari 200 berarti 40 kilo. Nah begitu seterusnya, Bang. Tergantung berapa kilo mau bikin. Jadi sekedar pemberitahuan juga, Bang. Kebutuhan saya sapi untuk 1 hektar sapi itu, 1 hektar sawah, 1 ton per hektar. 1 sampai 2 ton, Bang. Nah, tapi kalau kita adakan fermentasi, pas kambang yang seperti saya bilang tadi, saya bikin tape, mungkin bisa sampai 500 kilo saja, Bang. Nah, karena itu sebenarnya pupuk kimia, kalau mau ganti langsung dengan teh sapi, tidak bisa, Bang. Harus cedek. Jadi tetap kita pakai campuran dulu pupuk kimia, karena tidak bisa langsung kita ganti teh sapi. Kagak itu tanaman. Jadi tetap harus pakai dulu pupuk biasa, pupuk kimia. Bersamaan dengan ini, lama-lama nanti kalau tahun depannya tinggal kita tinggal ini lagi. Tahun depannya mungkin kita tidak beli mikir lagi pupuk, tidak tunggu mikir lagi pupuk ini saja. Nah, jadi secara bertahap, Bang. Jadi ini proses pembuatannya, Bang. Jadi dicampur dulu ini 3 dicampur, kemudian setelah ini dicampur dengan ini ada campurannya, kita campur semua ini secara perlahan-lahan. Kemudian bahan campurannya, Bang. Bahan campuran tadi setelah kita campur dengan air cedek, kadar airnya harus 30 sampai 35%. Nah, itu tadi. Bagaimana cara menentukan itu kadar airnya? Nah, seperti itu tadi, kalau kita pegang itu yang sudah dicampur dengan campuran air tadi dengan ini tadi dicampur dengan ini kotoran sapi. Kalau saya lepas, tak boleh lepas berarti belum kadar air. Nah, ini masih kurang. Tapi kalau digenggam begini, kemudian dilepasnya terbentuk, nah itu sudah antara ini, Bang, 30 sampai 35%. Tapi kalau keluar air sedikit berarti melebihi, Bang. Jadi usahakan kalau dicampuri selalu diperiksa kadar airnya. Kalau masih tak boleh berarti masih mau ditambah air. Mau terus. Pernah kita coba, begitu memang modelnya. Setelah kadar airnya sampai begini, Bang, ada 2 cara. Kita taruh dalam karung atau ditaruh di atas lantai, baru ditumpuk. Nah, kemudian setelah ditaruh di atas lantai, kita tutup terpal atau karung goni. Jadi jangan Bang, bahasanunya semi aerob. Jadi ada sedikit kena udara, ada juga tidak. Kalau yang begini, Bang, nama anunya itu, Bang, aerob, non aerob, tidak boleh kena udara. Nah, kalau yang ini, Bang, bisa kena udara tapi jangan banyak, sedikit-sedikit, makanya ditutup saja dengan karung goni terpal, tidak dibungkus. Kemudian setelah kita tutup, kontrol anunya, Bang, pelana suhunya 40 sampai 50%. Kita kontrol, jadi masukkan tangan kupelai, kita blender, kita lagi garu-garu lagi supaya itu pelanya tidak melebihi ini Kenapa tidak boleh melebihi karena itu mikroorganisme yang bekerja untuk meningkatkan gizinya mati. Itu biasa naik. Jadi mabelai dirasa atau belum biasa kayak kalau biasa di Marsila ada yang bikin begitu. Saya biasa cek malam-malam. Biasa mat dumpui. Matawi pun naik belum bayar.
Tumpui nah itu sudah harus digaruk itu. Karena sudah bekerja itu anunya bang, mikromanya. Nah, kemudian ini prosesnya bang berlangsung antara 10 sampai 12 hari. Jadi tidak perlu kita menunggu 1 bulan. Nggak biasa juga ada pupu itu dibikin 1 bulan. Ini tidak cukup sih 2 minggu bang. Itu 2 minggu 14 hari. Ini 10 hari sudah bisa. Paling lama itu 12 hari. Kemudian setelah selesai itu prosesnya sudah siap digunakan. Jadi itu bang. Jadi sebentar ini kita praktek. Fotoku. Terima kasih. Ayo praktek dan selamat mencoba. Ayo. Ya, tahu bang. Jadi yang pertama dulu bang. Oh, kalau bolak-baliknya bang, kalau menurut pengalaman saya biasanya 2 kali. Jadi pertama biasanya pagi hari diaduk, nanti setelah asar lagi kita periksa lagi. Cuma pelaian biasanya menurut pengalamanku bang 2 kali sehari. 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya kita mau bikin 1 ton, biasa panas sekali tuh bang. Biasa 2-3 jam harus diperiksa karena tinggi, karena tumpukannya itu tinggi. 1 ton. Kalau yang saja, yang 100 kilo ke 200 kilo, mungkin 2 kali sehari bang kita periksa. Gagal lainnya bang, lo bertanya. Ya, kita lanjut ke praktek. Yang berapa kilo ini bang? Terserah kita bang. Pak Marsuki, berapa kilo kita mau bikin? Yang 100 kilo atau tapi untuk pembelajaran tidak ada masalah. Dari bahannya yang 100 kilo dulu. Ya, jadi kalau mau dibikin 100 kilo, berarti 70 kilo kita timbang potongan sapi kan bang. Jadi kilo bang. Ayo kita dipaksa kayak sekarang. Ya, 10 kilo. Pokoknya kalau kilo sapi bang. Kalau lebih sedikit tidak apa-apa juga. Lebih cedek. Tapi dulu bang, kita perhatikan dulu cara yang pertama dulu. Lompat, campur tetes. Tetes ini yang dari limbahnya pabrik gula. Semua ya kan bang? Tetes nih, oke. Tetes pesan naruh, pada kecaya. Langsung. Jadi yang pertama bang, bangka golai, saya golan ini di kedua teman saya. Ya bisa bola celah pun kita pamulai bola celah. Jadi sama di sebenarnya pun cuma karena kita tetesku, jadi tetes dulu saya pakai. Jadi yang pertama bang, ini isinya 10 cc. Saya sudah ukur pakai sunti sapiku, ambil air, saya coba berapa cc ini satu begini. Ternyata ini isinya 10 mili. Jadi kalau kita mau sebenarnya ini mempat yang digunakan ini begini bukan racun bang. Jadi tidak apa-apa kita pakai ini, cuma tidak boleh kena langsung sinar matahari. Nah ini sebenarnya ini namanya efektif mikroorganisme. Biar dalam perut bang ada mikroorganisme itu yang bikin hancur sehingga menjadi tai itu makanan tak. Jadi tidak ada masalah. Nah ini saya praktek coba udah bersih gini, saya minum. Jelas sedikit. Bukan racun pun. Bukan rasa nak kuana. Jadi ada bakteri di dalam perut, itu bakteri yang menghancurkan itu kita punya sehingga cepat menjadi tai. Jadi itu kalau sama kambangnya cepat itu meningkat sama kalau makanan yang kita makan cepat hancur, cepat itu terserap di sisa, dipakai tenaga apa semua cepat pun.
Jadi itu tadi anunya Bang. Ya mempat 10 anu Bang. 10 tutut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tetes, karena kita pakai 100 kilo dari 0,025% dari bahan yang kita gunakan. Jadi ini Puang, 5 tutup botol yang begini Puang, karena ini satu botol begini 10 cc, jadi 5 kali Puang. 1, 2. Kurang Puang, jadi sarung kanuna Puang, mempat tetes dengan air dicampur, jadi buang rokok campur dulu. Jadi setelah sudah dicampur ini Bang, nah, sekarang kita tentukan dulu ini, kita campur dulu ini. Jadi ukuran sapi dulu 70 kilo Bang. Sampai bukan Bang, yang kering. Kami ini sana tuh kulit aja Bang, kalau itu tadi. Nakala itu? Ya, 70 menit. 70. Ano, kay Denver namo. Iya betul. Iya. Ember mo saja kita pakai mengukur. Iya. Siya? Kalau malalim yung barangay Bagus kalau ember yang 10 liter. Jadi yang rata kita pakai mano potokan tidak semua petani ada patimbannya. Jadi gampang kita ano. 70 kilo. Jadi tidak apa-apa do kali naik. Ukur kilo nggak kakak kamu ini. Timbang dulu anunya Bang. Ya ada berani, supaya kurangi dengan nanti. Itu sedikit lah, sedimeter kilo. Iya. Sama dengan kerjaan mereka pelintun tambahin. 1. Oh ya kalau apa mo? Karung perhatikan. Kunin na naman. 10 kilo lepa. Ya, lebih nih. Nah, ini ke puro. Coba. Pelo. Tidak apa-apa lebih berarti 7 kali. 7 kali begini. Ya, kapito itu apa nih kemarin di tahun lalu kapito tetap tonero. Oleh mereka ini kapito mama benar. Dikasih deh. Kepala Andai. Mohon rotul dia jangan patah. Siapa pulang karo. Oh, kayak ini. Kita berbulan. Ayo kopi aja. Jangan datang terus patah tahu. Angkat ditanya mahal kok ada lo kan. Bisa nora itu tadi. Saya di tangki terus sampai di. Nah, para raih ini sudah. Dena apa karena ikan apa hello. Ano mo na eh. Kalimahan pa rin.
Ano bis? Serbu gergaji. Kilo. 20 kilo. Kaya gergaji. Ya, lansan ni pa. Ya, bisa juga. Ke tanah. Awas panun na, kira-kira bila. Yalan na muat kira mana? Barang itu kayu itu gergaji. Yang penting jangan kayu jalan. Jangan kayu keras. Kayu mangga Bisa. Bisa kayu mangga. bisa jadi putri. Kayak pelan itu bagus pa. Kemiri lah. Nah, pohon-pohon kemiri. Ano may kasi masuk sa 20 kilo di sana. Ganda nih 20 kilo. Tama di ko na. 10 kilo timbangan ya. Iya kalau udah bisa di timbang dua kali nawa bisa. 10 kilo timbangan ya. Mamantang lobet sa peta. Les. Ini. Tama nanti itu kesana. Ya kembali di cobaan hari lah. Iya. Kalau ikut hari ini yang kan 5 kilo kan? Ya 15 kilo, lagi 5 kilo. Ini na sipuna tuh. Ya, sudah tercampur satu. Ya, 10 kilo bang. Ya, ada. Campuran. Berapa 10 kilogram. Tidak terlalu jauh dia. Ya, ini mana? Oh, sampai sebelah kan berapa main? Ano po ini? Campur merata dan perlahan-lahan. Kapan saya berada di sana? Nah, pamalannya juga. Agak tadi itu. Ada ya di mana ini? Oh, di sini bang. Ada sampai di mana bisa mana? Ya, lagi di mana ini? Di atau tubuh gini. Yeah. Lain tayo nakachorke so di ala tano so. Campur apa itu? Tetes itu tetes tebu po ang bagus difasilitasi ito. Kalau menggiling orang di sana. Bis. Setelah jadi pipang. Sebaiknya
pada sunukin matto, biasa kalau mau berhenti merokok, tapi sedikit bisa dicampuran, tapi kurangi bubuk kimia yang biasanya kita pakai misalnya satu karung, kasih jadi setengah karung, ini setengahnya, kan sedikit demi sedikit, lama-lama tidak pakai lagi pupuk kimia. Ini kalau kita pakai, tapi kalau di dalam ini pun Tidak boleh. harus sesuai dengan yang kita duga pun. Ini tidak di sana kalau mau dipakai toh. Oh, kalau mau dipakai. Dipakai pun bisa. Karena sebenarnya yang penting jangan juga ini langsung kita pakai karena nanti kaget itu kita punya tanaman. Dia tepat ke idola aku deh, Pak. Masih harus dicampur pupuk kimia. Pertama yang campuran dengan mana yang mau dikasih campur. Jadi kalau tanah sehat pasti tanaman tadi juga ada. Karena masalah ini lo tanah taruh pupuk kimia. Apalagi kita naruh di tanah, kalau jangan lihat pupuk kimia jadi dikasih tanah. Yang coba lagi dulu yang sudah. Iya, kan. Ya pertama nih pun baru jadi ini tadi yang campuran yang pertama tadi kita mau jadi kita akan kasih bersihkan kita pun ini sama-sama masih ada racunnya. Tidak apa-apa. Nah, ini Bang. Campur nih Bang. Iya, company ba? Hindi lang mahalik eh. Alhamdulillah. Sampai kadar airnya pun 30 sampai 35%. Jadi kalau dipakai dengan tabur ya ini belum sini. 5.000. Nah, dia dah mensuai. Sasalahan si Temperesa. Ya, pasti bunga-bunga bisa juga. Iya, iya. Bah. Gracias. Yang begini yang dibutuhkan dikasih 2 gram, tidak ada air keluar. Ya, cuma belum rata, cuma begini.
Coba. Yang lain. Yang lain coba. Sudah bisa dipegang? Belum. Makanya itu ditaruh di situ air secukupnya. Oke. Igar. Kasi nga, lang yung plano mo, kaya ko bahasa Habi na siapa eh, bahasa Riga. Iya. Sudah rata? 10 hari sampai 12 hari kok. 10 hari sudah bisa. Jadi arwah sampai 12 hari. Sudah ada. Sudah ada bilik. Ya, jadi setelah selesai pencampuran, jadi itu tadi bahan campuran, kadar airnya itu 30 sampai 35%. Jadi kita genggam, tidak ada keluar air di sela-sela jari. Kemudian kalau kita lepas, dia malebu, jadi dia tidak tabure. Tapi kalau tidak tekan terus, tidak ada air keluar. Nah itu yang dibilang kadar air 30 sampai 35%. Ini mah. Jadi setelah ini pun kita ikuti anunya pun, ditaruh di atas lantai kemudian ditumpuk ya. Jadi begini tumpukannya, jadi kita kasih rata saja.
kita ratakan. Itu seandainya ada balo, kita tahan anunya. Jadi begini Bang, pokoknya kalau kita bikin begini tidak banyak jarak, biar begini bisa juga. Jadi setelah itu kita tutup nih anu. Karung kita tutup saja Bang. Kita terpaksa Bang. Jadi kita tutup karung ada posisi. Jadi. Ya, itu sana karungnya. Ya nanti dia tutupkan. Begini ditutupkan. Oke. Pokoknya terpal atau apa. Bisa sih tapi kontrol kita terus suhunya. Ya. Jadi Kalau yang beginian, kalau sudah ditutup, kita tunggu besok. Kalau masih belum Panas. masukkan tangan begini nanti, dia cuma pelah, berarti biarkan dulu. tutup kembali. Biarkan tutup kembali. Karena yang diinginkan di sini kontrol suhu sampai 40-50%. Jadi kalau masih kita rasa begini tidak terlalu panas, berarti tidak usah kita bolak-balik. Tidak usah dibolak-balik. Tapi kalau panas, kita bolak-balik. Nah, kalau kita pagi kita bolak-balik, cek nanti siang-siang sebelum masak, kita cek lagi, kasih masuk tangan tak. Kuma pelah sih. Atau kita buka terpanya nama dumpui, engkau asap keluar, nah, kita bolak-balik lagi. Jadi pengalaman saya itu dua kali sehari Bang. Sampai 10 hari. Bisa juga kita kasih longgar sampai 12 hari supaya jadi. Setiap hari. Kalau panas, kalau tidak panas. Bang. Karena itu memasak di dalam itu memasak. Dia memasak. Kami kalau bikin tape panas itu panas. Jadi setelah sampai 10 hari kita Bang. Jangan dikasih begini tetap. Kita kasih lebar supaya tidak terjadi lagi fermentasi Bang. Supaya tidak panas kembali. Jadi kita angin-anginkan. Kalau sudah sampai 10-12 hari, kita angin-anginkan nih. Kalau tidak ada nih panas terjadi, itu sudah bisa pakai di sawah atau di kebun apa, kebun sayuran apa dan sebagainya, itu sudah bisa pakai. Jadi ada di situ Bang. Jadi Fernando semangat fotonya, kalau selesai ini tidak dikasih masuk di karung. Bisa dikasih masuk Bang, tapi angin-anginkan dulu. Kalau lebam ya lebay supaya hilang panasnya. Kalau sudah hilang panasnya berarti berhenti itu proses fermentasi berhenti nih. Selesai nih dia memasak. Jadi kalau kita kasih masuk nih di karung, tidak terjadi lagi proses pemasakan, sudah jadi, makanya kita angin-anginkan dulu supaya tidak memasak lagi. Jadi kita hentikan pada saat 10 hari sampai 12 hari, bisa 10 hari langsung angin-anginkan. Baru bisa ketemu harus di dasar. Bisa. Oh. Nah, dia kita ditutup. Dengar pertanyaan Bang. Siaga ispan hadin dia menginginkan hadin di karung di. Dia kalau di supaya nama pelah. Yang penting Bang, agak dingin kita rasa kalau kita kasih begini. Kecil-kecil nih ya. Di bangsa betul tahun di pernah di Fakodin. Iya. Lebih dingin itu Bang kalau sebelum itu. Karena biasa pengalaman pagi-paginya dia angin-anginkan, sorenya dia sudah kasih masuk di karung. Tapi lebih bagus kalau dingin betul kan. Kira pun ini terkepanya kalau disimpan lama, tidak berkurang di tidak kadarnya misalnya kandungannya. Tidak, tetap begitu anunya, karena itulah kelebihannya saya tahu. Kita pakai gula merah nih. Iya. Seperti airnya, bagaimana kita untuk memberi kan? Pokoknya Bang, dia mulai nih seperti ini cairannya, dia sudah mencair. Jadi sama juga 5 tutup botol juga. Cuma ini lebih tinggi anunya Bang. Ini tetes lebih tinggi kadar energinya daripada gula merah.
kemudian gula pasir, ya. Di cani itu di atasnya tetes. Di atasnya tetes. Cuma kalau cani kita pakai lele. Tahu Ini nado minum. Bisa bang. Cuma itu yang kita anukan pun mungkin bertambah lagi biaya untuk beli cani. Jadi itu anunya bang. Lama kalau kita Atau tele ni bilang kung kaigan minta ni kanina, tele kuya pala sa parang tetes na rin ang kanina. Ya. Kalau saya kondisinya ini sila di Kaintip-intip ki, tutup ano di ano pa po. Oke nih Bang. Jadi sekian terima kasih atas perhatiannya Bang. Selamat mencoba. Jadi kalau ada hal-hal yang mau dipertanyakan, nah ini. Jadi nama saya ini, kemudian kita catat nomor HP ku. Jadi kalau kita mau tanya mengenai pembuatan kompos, ya telepon saja kalau kita merasa apalagi kalau masalah sapi. Kita malah ada sapi ada duri makarai besoi karena walaupun saya bukan petugas peternakan sini, tapi saya penyuluhnya di sini. Segala yang berhubungan dengan tanaman pangan, peternakan, perkebunan, saya yang bertanggung jawab di sini sebagai penyuluh, bukan sebagai kepala desa. Jadi bertanggung jawab saja di bidang pertanian pun. Jadi kalau kita bicara pertanian, mana nih dulu tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.